Dania berlutut sambil melepaskan sepatu Saga. Dia melakukannya jauh lebih hati-hati dari sebelumnya. Karena sedari turun dari mobil, Saga udah membisu. Wajahnya pun terlihat sedang kesal. Ditambah lagi satu kalimat yang diucapkan sekretarisan, membuatnya berdebar sepanjang menaiki tangga memasuki kamar. Suasana hati tuan muda sedang sangat buruk. Jangan membantah apapun yang dikatakannya. Memang kapan aku berani membantahnya secara terang-terangan coba? Mau suasana hatinya sedang baik sekalipun, aku selalu patuh kan? Kenapa? Anda kenapa lagi sih kalau sedang kesal? Kenapa pulang? Kenapa yang harus kena imbasnya? Apa kesal lagi karena masalah Helena? Dania selesai melepas sepatu, dia meletakkan sandal rumah di bawah kaki Saga. Saat dia mau bangun, suaminya menyentuh bahunya. Setengah menekan, membuatnya kembali berlutut, dan ia mulai dirasuki perasaan tidak nyaman. Ini bukan hanya sekedar suasana hatinya yang sedang buruk, tapi sepertinya dia benar-benar sedang marah. Kau bertemu Ellie hari ini? Suaranya terdengar dingin. Dek, bagaimana dia bisa tahu? Aku bertemu dengan Helena. Apa dia benar-benar mengawasi setiap pergerakanku di luar sana? Apaan membututiku? Bagaimana dia bisa tepat membaca pergerakanku? Selama ini bahkan Han sepertinya mudah sekali tahu apa yang hanya sekedar aku pikirkan. Iya, suamiku. Dania terbata, dia masih menundukkan kepalanya. Saya pergi minum kopi dan berbincang dengannya. Takut melihat sorot mata Saga. Hah? Saga mencengkram lengan baju Dania. Gadis itu terperanjat. Sorot mata Saga penuh kemarahan. Kenapa? Kenapa kamu marah? Saga melepaskan baju Dania. Sekarang dia mencengkram dagu gadis itu. Kau mau bercerai dariku? Dania mulai bisa meraba arah pembicaraan Saga. Dan kamu mau memakai Elek untuk membuatku melepaskanmu? Sekretaris sialan, apa yang kamu katakan kepada majikanmu itu, ha? Kenapa kamu membeberkan hipotesa yang sudah aku bantah kemarin? Itu kan hanya rencana di kepala aku. Kenapa kamu mengadukanku? Memangnya niat itu kejahatan apa? Niat itu belum bisa masuk ranah pidana tahu? Jawab, Saga berteriak. Tidak, suamiku. Saga menjatuhkan tubuh Dania di sofa. Di sampingnya, gadis itu meringsek mundur ke belakang. Saya hanya bicara dengan Helena. Saya hanya ingin berteman dengannya. Sekujur tubuh Dania udah bereaksi mengingatkan kalau Saga sedang dalam kondisi tidak stabil emosinya. Salah menjawab sedikit aja, habislah dia. Berteman? Kenapa? Karena dia sangat cantik. Begitulah perempuan, suamiku. Kami senang punya teman wanita cantik, karena dengan berteman dengan si cantik, siapa tahu membuat kami cantik juga. Tambahan tawa dan senyum di bibir Dania. Biasanya berhasil kan? Begitu dia pikirkan. Saga tergelak. Kau pikir aku bodoh? Dania semakin meringsek menggeser tubuhnya sampai terbentur ke ujung kursi. Tidak, suamiku. Bagaimana ini? Kenapa dia semarah ini sih? Tunggu, apa dia marah karena aku sok-sokan ingin menjodohkannya dengan Helena lagi? Aku melakukan sesuatu terlalu awal, padahal dia masih belum memaafkan Helena. Benar, aku yang salah strategi. Seharusnya aku menunggu amarahnya pada Helena mereda dulu, baru bertindak. Kau benar-benar ingin membuatku marah ya? Tidak, suamiku, tidak. Saya tidak berani. Saya mohon maafkan saya. Memohon. Tubuh Dania udah meringsek semakin merapat di pojokan. Kenapa Anda marah? Aku tidak tahu kenapa Anda marah. Apa karena aku ingin bercerai? Apa karena aku ingin mencoba merajut ikatan cinta antara kalian? Atau karena aku bilang ingin berteman dengan Helena? Tapi saat ini sorot matanya sangat menakutkan. Aku benar-benar takut dia akan melakukan hal yang buruk. Tidak hanya pada aku, tapi juga pada keluarga aku. Kau tahu kenapa aku menikahimu? Dan dia menganggukkan kepalanya berulang. Dia tahu dari Helena tadi alasan sebenarnya. Anda hanya ingin membalas Helena,
Saya tidak apa-apa suamiku. Anda udah memberikan keluarga saya kesempatan untuk hidup kedua kalinya. Jadi apapun alasan Anda, itu tidak masalah buat saya. Biarkan sakit hati ini yang merasakan hanya aku. Toh setelah aku terlepas dari semua ini, aku bisa mencari kebahagiaanku sendiri. Saga menarik tubuh gadis itu mendekat, mencengkeram dagu Dania. Lalu secara paksa dia mencium bibir Dania. Kali ini bukan hanya kecupan di bibir, tapi lebih dari itu. Buka mulutmu. Digigitnya bibir Dania yang tidak mau terbuka. Akhirnya gadis itu kalah. Saga mencium habis pertahanan gadis di depannya. Ciuman itu berlangsung lama. Ada buliran air mata yang membasahi pipi Dania. Tangannya mencengkeram sofa gemetar. Itu hukuman untukmu karena sudah berpikir lancang. Saga sudah duduk, menyentuh bibirnya, lalu menatap masih dengan sorot mata tidak bersahabat. Apa? Apa salahku? Di mana salahku? Katakan letak salahku di mana? Biar aku bisa memohon dan tidak mengulanginya lagi. Bangun, masuklah. Pintu terbuka, Dania mengusap bibir dan membetulkan rambutnya yang terburai. Panggilkan 2 pelayan wanita untuk membantu nona muda bersiap-siap untuk nanti malam. Bersiap untuk nanti malam? Memang aku mau apa nanti malam? Baik tuan muda. Pamun setelah menganggukkan kepala lantas keluar dengan cepat, menutup pintu tanpa suara. Setelah Pamun keluar, Dania sudah selesai merapikan rambutnya, mencoba memberanikan diri bertanya. Suamiku, bersiaplah untuk malam pertama kita. Dania terperanjat. Aku akan mencabik-cabikmu malam ini. Bukankah ini yang kamu inginkan juga? Tidur denganku? Dipegangnya dagu Dania lagi. Saga mengusap bibir yang merah bekas gigitannya tadi. Seringai dingin muncul di wajah Saga. Tak peduli kata-katanya udah seperti petir di siang bolong yang menyebar tubuh Dania. Dia beranjak keluar kamar, membanting pintu dengan suara keras. Dania meloncat terkejut. Kenapa? Kenapa ini? Bukankah selama ini aku udah bisa hidup dengan baik? Kenapa kamu benar-benar marah hari ini? Di mana salahku? Malam pertama, mencabik-cabikku? Ibu, tolong aku. Di kamar mandi, selang tidak lama Saga meninggalkan kamar dengan amarah. Menunjukkannya dengan membanting pintu yang membuat orang setengah mati terkejut. Masuklah 2 pelayan, salah satunya Maya yang cukup akrab dengan Dania. Maya sedang menggosok punggungnya, sementara pelayan satunya sedang membersihkan kuku dan memotongnya. Dania membisu, membiarkan mereka melakukan pekerjaannya. Walaupun dia merasa pelayanan kali ini berlebihan, tapi dia benar-benar tidak punya tenaga untuk membantah lagi. Dia berusaha menarik nafasnya perlahan, berkonsentrasi, mengurai semua kejadian yang baru aja terjadi ini. Apa yang membuat Tuan Saga marah begitu? Tadi dia menyinggung tentang perceraian. Dari mana dia tahu? Kalau bukan dari Han. Benar, pasti sekretaris komplek itu. Dia mau mencabik-cabikku. Aku harus bagaimana ini? Malam pertama, kenapa aku harus tidur dengannya? Jelas-jelas dia tidak suka pada aku. Apa ini cara menghukumku? Karena aku udah berani berpikir untuk pergi? Benar, kontrak hanya bisa terputus kalau dia merobeknya. Apapun yang aku katakan, tidak ada nilai jual di hadapannya. Kalau aku melayaninya dengan benar, dia janji tidak akan mengusik keluargaku. Tapi sekarang, kalau emosinya tidak stabil begitu, aku harus bagaimana? Bukan hanya aku yang terancam, tapi seluruh keluarga aku. Tapi tidur denganku, kenapa? Kenapa dia sampai menghukumku sejauh ini? Ini udah sangat berat. Aku udah sangat bahagia saat dia tidak tertarik kepadaku di atas tempat tidur. Tapi sekarang, ini bahkan pengalaman pertama aku. Tapi akan jadi trauma seumur hidupku. Kata-kata mencabik-cabik yang dia pakai untuk mendeskripsikan keinginannya memperlakukanku itu akan apa maksudnya? Apa aku akan disiksa dulu? Maya, Dania memutuskan untuk mencari tahu dengan bertanya. Daripada dia bingung sendirian, karena langkah ke depan masih terlalu gelap untuk diraba. Ya Nona?
Apa sekretarisan ada di bawah? Sumber informasi dari kebingungannya, walaupun tidak mudah mendapat info darinya. Tapi sepertinya akan lebih baik daripada bertanya pada Saga. Iya, Nona. Sekarang sekretarisan pasti ada di ruangan kerja bersama Tuan Muda. Apa Pak Mun mengatakan sesuatu pada kalian? Bukankah aneh kan? Tiba-tiba kalian membantuku mandi begini? Dania mengangkat tangannya yang udah bersih, masuk kembali ke dalam bak. Pak Mun hanya mengatakan kepada kami untuk membantu Nona membersihkan diri. Apa ada kejadian aneh di bawah? Dania ingin mendengar penjelasan, tapi gadis itu diam aja. Selepas mandi, Dania memaksa kedua pelayan keluar kamar. Aku bisa melakukannya sendiri. Dania setengah berteriak mendorong tubuh mereka. Memalukan sekali, pikir Dania harus ganti baju di depan mereka. Setelah memastikan mereka keluar, Dania memilih baju dan memakainya. Dia duduk bengong di depan kaca sambil menyisir rambut. Cukup lama dia terdiam di tempatnya. Lalu dia meraih HP-nya. Sekretarisan, apa yang Anda katakan pada Tuan Saga? Dia sangat marah. Apa Anda tahu? Anda udah menghancurkan hidup saya. Apa Anda memata-matai saya sampai tahu saya bertemu Helena? Perceraian? Apa Anda yang mengadukan saya? Saya udah mengatakan kemarin kalau saya tidak seberani itu. Saya punya keluarga yang harus saya lindungi. Tapi kenapa Tuan Saga sangat marah? Dia bahkan mau mencabik-cabik saya. Salah saya apa? Hei, sekretaris sialan, jawab. Dania sudah tidak bisa menahan diri dibantingnya HP di meja riasnya. Bunyi, tring, pesan sekali. Langsung dia sambar. Pada sialan. Jawaban sekretarisan. Makan malam yang mencekam sepertinya hanya milik Dania. Saga bersikap seolah-olah tidak habis mengancam hidup dan mati seseorang. Dia makan dengan lahap, menunjuk makanan yang ingin dia makan seperti biasanya. Dania di sampingnya udah seperti kehabisan nafas. Apa ini makan malam terakhirku di dunia ini? Ibu mertua, tolong aku. Anakmu mau mencabik-cabik tubuhku malam ini. Adik ipar, aku mohon, berbelas kasihilah hari ini saja. Sembunyikan aku dimanapun, asalkan kakakmu tidak bisa menemukanku. Setelah makan malam, satu keluarga duduk berkumpul. Dania duduk di samping Saga membeku. Dia hanya menyimak, sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Bahkan wajahnya pun nyaris membeku. Pikirannya sedang fokus pada kata mencabik-cabik. Bukankah kata itu hanya dipakai saat menggambarkan binatang buas mengoyak mangsa dengan giginya? Kakak ipar, kenapa denganmu? Apa kamu sakit? Jenika jauh lebih bisa bicara baik-baik sekarang setelah obrolan panjangnya waktu itu dengan Dania. Saga meraih ujung rambut Dania, memainkannya di tangannya. Apa kamu sakit? Tanyanya sambil memainkan rambut Dania. Tidak suamiku, saya baik-baik aja. Jawabnya dengan lugas sambil tersenyum. Baguslah. Saga menarik rambut Dania, membuat gadis itu mengernyit. Lalu dia melepaskannya. Kenapa banyak sekali yang mereka bicarakan? Biasanya juga kan tidak seperti ini. Apa ini benar-benar jamuan malam terakhir untukku? Mencabik-cabik. Nyah kau dari pikiranku. Saga bangun dari duduk setelah pembicaraan panjang keluarga, membuat Dania terperanjat dan refleks berdiri. Apa sudah mau tidur? Ibu bertanya. Iya bu, Saga hanya menjawab pendek. Baiklah, istirahatlah. Ibu mertua menatap Dania agar segera mengikuti suaminya. Tapi buru-buru dia menarik lengan menantunya itu. Apa kamu membuat kesalahan? Tidak, jawabnya yang berteriak malah semakin mencurigakan. Sebenarnya membuat ibu mertua ingin bertanya lagi, tapi diurungkan karena Saga udah menghilang dari pandangan. Sudah sana kembali ke kamar. Susul Saga. Ya bu. Bagaimana ibu bisa tahu? Kalau tahu, kumohon tolong aku bu. Pintu terbuka kecil, lampu kamar udah padam, dan Nia membeku di depan pintu. Aku takut setengah mati. Apa yang kamu lakukan di sana? Maaf suamiku. Baik, minta maaf saja. Jawab dengan minta maaf saja.
Dia tidak benar-benar akan meniduriku kan? Jelas-jelas dia tidak suka pada aku. Kenapa? Kenapa saat Helena kembali? Apa ini caranya balas dendam lagi? Tapi kenapa memakai tubuhku? Toh, Helena tidak akan tahu kan? Naik, malam panjang baru akan dimulai.